kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan modul 6 yaitu Securing Email Communication. Sebelumnya perkenalkan, saya Katarina Rosalirung dengan NPM 240712808. Saya Herdiantami Priska Vinia Putri Pontolondo dengan NPM 2407128010. Saya Angelika Natasha Putri dengan NPM 240712793. Jadi apa itu email? Di sini kita emailnya terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, email sebagai media komunikasi elektronik. Lalu yang kedua, mengirim pesan antar komputer via internet. Lalu yang ketiga, email pun bisa sebagai layanan populer seperti Google, Yahoo, Microsoft, dan AOL. Lalu kita masuk ke arsitektur email. Diakses melalui web browser atau aplikasi email client. Lalu email disimpan sementara di server sebelum diteruskan ke penerima. Lalu kita masuk ke ancaman dan keamanan email. Malware akses ke server email. Apa itu? Email yang tersimpan di server bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki hak akses ke server tersebut. Lalu yang kedua, kebocoran email penerima. Saat mengirim email ke banyak orang, semua penerima bisa melihat alamat email lainnya, kecuali menggunakan fitur blind carbon copy atau BCC. Lalu yang ketiga, ada pemalsuan email. Email dapat dipalsukan menggunakan alat palsu yang terlihat asli. Lalu yang keempat, kurangnya enkripsi. Email tidak dienkripsi rentan terhadap serangan hacker. Lalu yang kelima, malware melalui email. Email sering menjadi sumber penyebaran malware melalui lampiran atau skrip berbahaya. Jika diunduh, malware ini dapat mencuri username dan password pengguna. Apa itu email client? Email client adalah aplikasi untuk mengelola email secara lokal. Contohnya itu seperti Outlook, Thunderbird, HCL Notes, dan Pegasus Mail. Fungsinya yaitu ada 3, ada akses offline, mengirim dan menerima email, dan menyimpan kontak atau address book. Terus fungsi utama email client itu digunakan untuk Microsoft Outlook, Windows Live Mail, HCL Notes, Pegasus Mail, dan Mozilla Thunderbird. Email client memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, mengambil pesan dari kontak surat. Email client memungkinkan pengguna untuk memudahkan pengunduhan email dari server ke perangkat lokal, sehingga bisa dibaca bahkan saat offline. Yang kedua, mengatur dan mengelola email. Memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan, mengarsipkan, dan mencari email dengan lebih mudah. Memiliki fitur folder dan label untuk menyusun email berdasarkan kategori tertentu. Terus yang ketiga, menyimpan kontak dalam address book, memudahkan penyimpanan dan pengelolaan alamat email yang sering digunakan. Yang keempat, mengirim email ke server pusat. Semua email yang dikirimkan dari email client akan diteruskan ke server pusat sebelum sampai ke penerimanya. Yang kelima, keamanan tambahan. Beberapa email client yang menyediakan fitur enkripsi dan tanda tangan digital untuk meningkatkan keamanan komunikasi email. Ada 3 faktor utama memilih email client. Yang pertama, keamanan. Dengan enkripsi, pemindaian virus, dan pemblokiran spam. Yang kedua, privacy. Dengan kebijakan data dan peringatan login mencurigakan. Yang ketiga, tampilan. Dengan antarmuka ramah dan menarik. Kemudian ada 4 faktor tambahan pemilihan email client. Yang pertama, notifikasi dan fitur pendukung dengan multibahasa, running jauh lampiran. Yang kedua, keandalan dengan stabil dan backup server. Yang ketiga, ketersediaan, akses dari perangkat mana saja. Yang keempat, kemudahan pengguna dengan navigasi mudah dan manajemen lampiran efisien. Kesimpulannya, email adalah alat komunikasi penting, harus diakses dan dikelola dengan aman. Pemilihan email client harus mempertimbangkan keamanan, privacy, dan kemudahan penggunaan.
email rentan terhadap pemalsuan, pencurian data, dan serangan malware, sehingga pengguna harus menggunakan enkripsi, menghindari lampiran mencurigakan, dan memanfaatkan fitur keamanan seperti DCC untuk melindungi privasi. Email klien juga membantu mengelola dan menyimpan email dengan lebih efisien. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kami pamit undur diri. Terima kasih.